syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sungguh Engkau mulia Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Engkau selalu hadir dalam hidup kami, Tuhan.
Sungguh Engkau Allah yang selalu kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami siap puji namamu Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita terima sukacita surga pada hari ini. Haleluya. Rasakan sukacita surga mengalir di tempat ini. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taruhkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Mari naikkan pujian bagi Yesus. Nyatakan Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia memberikan kuasa melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk
Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Tuhan aku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, kita buat Tuhan kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendapat kesempatan pada pagi hari ini untuk memberikan persembahan Tuhan. Persembahan ini Tuhan tidak sebanding dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada hidup kami. Tuhan, kami mau memberikan hati kami mau memberikan hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui persembahan ini Bapa, dapat berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan, dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Katakan Tuhan sungguh baik.
kami untuk ditaburi firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan senantiasa menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kita, Tuhan yang besar, mengatasi segala pergumulan kita, mengatasi segala persoalan kita. Dia sanggup memberikan kita kekuatan untuk melewati segala pencobaan, segala pergumulan. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenanganku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Katakan dengan sepenuh hati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima Tuhan, ku terima kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pesan-pesan-Mu akan disampaikan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang di sini bisa mencerna, mendengar, dan semuanya bisa diaplikasikan dalam hidup mereka Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana Tuhan akan kami sampaikan. Jauhkan kuasa apapun yang akan mengganggu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Gembala di kesempatan sekali lagi menyampaikan firman Tuhan. Pagi ini saya akan bawa tema tentang perubahan. Ya. Semua orang ingin mencapai sesuatu, ingin mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, ingin mencapai apa yang diimpikan. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa semuanya butuh yang namanya perubahan, butuh komitmen, butuh apapun itu. Dunia sedang tidak baik-baik saja saat ini. Harga barang-barang semakin naik, nilai rupiah semakin rendah. Mungkin kita bekerja dengan gaji UMK sekarang ini semakin berat untuk menghadapi semua ini. Tapi kita mau punya mimpi, punya harapan. Setiap kali kita jumpa dengan para pendeta selalu mengatakan gini, kau akan jadi kepala bukan ekor, naik terus gak pernah turun, jadi terang, jadi garam. Tapi pernah gak kita berpikir untuk jadi terang, untuk jadi garam, kita mau naik, apakah dengan kondisi yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita lakukan setiap hari dengan continue, monoton, apakah kita akan bisa naik? Kita harus berpikir. Einstein mengatakan, apa yang kamu lakukan berulang-ulang tetapi ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda, itu namanya kegilaan. Ya, jadi kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu yang lebih, berarti harus menggunakan cara yang berbeda, dengan strategi berbeda, dengan tindakan yang berbeda. Tindakan yang berbeda, semuanya itu yang dikatakan namanya perubahan. Kita nggak bisa monoton. Mungkin kalau kita ditanya, bagaimana ini? Ngalir aja, ngadepin hidup mengalir. Kalian pernah nggak berpikir bahwa yang mengalir itu apa di sungai? Sampah, bangkai. Pernah nggak kita berpikir kita sebagai makhluk hidup, sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa, kita masih mengatakan mengalir. Ya, kita harus realistis, apalagi anak-anak muda zaman sekarang lebih berpikir kritis. Jadi nggak bisa kita ngomong mengalir, begini-begini saja cukup. Kita akan tergilas oleh perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Pagi ini kita belajar nanti dari kitab Nehemia bagaimana suatu mimpi, suatu hal yang diharapkan karena kepedulian dari Nehemia yang membuat ada satu hal yang berubah. Mungkin tanpa kepedulian dari Nehemia, tembok Yerusalem nggak akan berubah. Gak ada cerita yang lebih panjang lagi di dalam Alkitab mungkin. Ya. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mengklaim katakan bahwa kita orang yang paling hebat, paling mulia, paling apapun, tapi kenyataannya kalau kita nggak melakukan sesuatu yang lebih dibanding orang lain, kita melakukan lebih pun kadang kita belum tentu mendapatkan hasil yang lebih, apalagi yang kita cuman bertindak biasa-biasa. Perubahan apa yang harus dirubah? Bisa diri kita, bisa orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, ataupun komunitas kita. Jadi untuk kita mau berubah, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu yang dikatakan respon. Respon apa yang harus kita lakukan? Kita baca dulu di Nehemia 1 ya, ayat 3. Jadi ceritanya mereka ditawan, kemudian dikuasai oleh bangsa Persia. Nehemia ini ada di kerajaan ya. Oke, saya bacakan nomor 3 dulu ya. Demikian firman Tuhan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan,
ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ya. Jadi Nehemia kedatangan saudara yang dari Yerusalem, kemudian dia tanya bagaimana cerita dan kondisi di Yerusalem, kemudian dia diceritain bahwa tembok-tembok sudah dibongkar, pintu-pintu telah dibakar pada saat mereka ditawan dibawa ke Babilonia. Ya, apa yang dilakukan Nehemia? Dia menangis, berkabung selama beberapa hari, dia berpuasa dan berdoa. Ya, jadi ada satu kepedulian yang dilakukan oleh Nehemia. Begitupun dengan kita, dengan komunitas kita, dengan keluarga kita, dengan diri kita. Mungkin ada zona-zona nyaman ataupun kondisi yang membuat kita nggak bisa move on, kita nggak bisa berpikir untuk melakukan suatu perubahan. Ya. Kenapa? Mungkin kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita selalu mengatakan begitu. Kita bukan siapa-siapa, mana bisa, nggak mungkin, mustahil. Ya. Jadi kalau kita ngomong apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita impikan, mungkin kita bilang mau jadi terang dan garam segala macam, bagaimana itu? Bertentangan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kitab Nehemia tadi, Nehemia bisa nggak peduli dengan kondisi tembok Yerusalem. Dia udah nyaman di situ. Dia jadi juru minuman raja. Juru minum itu yang ngetes minuman, ngetes makanan sebelum raja makan atau minum. Dia dekat sama raja, termasuk orang kepercayaan. Raja ada bertemu orang, apa yang dia bisa banyak belajar, dia bisa banyak mendengar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dari sekitarnya yang berkomunikasi dengan raja. Yang pasti juru minum bukan posisi yang biasa-biasa, orang kepercayaan. Ya. Dia bisa nggak peduli, dia bisa cuek. Tapi kenapa dia harus peduli? Kenapa dia harus mau melakukan sesuatu hal yang besar, yang mungkin bagi kita, mungkin kita kalau dalam posisi itu kita akan berpikir mana mungkin untuk bangun tembok Yerusalem butuh biaya besar, butuh macam-macam, butuh orang, butuh manpower, butuh segala macam. Gitu pun dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita mau komunitas kita berkembang, gereja kita berkembang, kita mau melayani lebih lagi. Kadang kita berpikir, kalau kita ditanya, saya punya hati untuk anak-anak muda, saya punya hati untuk jiwa-jiwa, tapi apa yang bisa kita lakukan? Tanpa kepedulian, bisa aja kita jalan aja, ngikut. Tetapi pernah nggak kita berpikir bahwa peran sekecil apapun yang bisa kita lakukan, itu akan sangat membantu, akan melatih diri kita. Ya. Saya dulu waktu masih remaja atau gimana, saya berpikir, buat apa saya ikut mereka? Buat apa saya harus peduli dengan kondisi sekitar? Saya punya keterbatasan. Saya nggak punya bahan ataupun sesuatu yang bisa saya berikan untuk komunitas saya. Tetapi ternyata dengan saya berubah pikiran, saya mulai peduli, saya mulai berpikir untuk komunitas kami, komunitas di gereja, komunitas di sekolah. Akhirnya ternyata hal sekecil apapun yang bisa saya berikan itu merupakan kontribusi bagi komunitas. Dan dengan itu saya bisa lebih terlatih. Karena di mana kita bisa belajar kalau tidak di komunitas. Jadi dengan berlatih dengan komunitas, kemampuan saya, kepercayaan diri saya mulai tumbuh di situ. Ya. Nehemia berpikir, dia menangis,
dia berkabung. Ya. Tindakan berikut apa yang dilakukan Nehemia? Yang paling, dia berpuasa dan berdoa. Karena dia merasa kalau kita percaya bahwa kita bukan siapa-siapa, yang pertama kita harus peduli dengan apa yang, peduli dengan diri kita, peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, peduli dengan komunitas kita. Yang pertama. Yang kedua, kita harus berpikir kita punya keterbatasan. Keterbatasan itu kita serahkan sama Tuhan. Kita bisa berpuasa, kita bisa berdoa. Demikian juga dengan Nehemia. Dia melakukan yang namanya penyerahan diri kepada Tuhan. Begitupun dengan kita, akan melangkah, akan melakukan sesuatu, kita doa. Doa adalah napas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita harus libatkan Tuhan. Ya. Kemudian berikutnya doa dari Nehemia, dia bukan cuma berdoa aja, kemudian dia melakukan satu tindakan. Apa yang dia lakukan? Kita baca di Nehemia 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota kuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Yang pertama, kita punya kepedulian. Yang kedua, kita serahkan sama Tuhan. Yang ketiga, kita mulai melakukan satu tindakan. Apa tindakan itu? Mungkin kita butuh satu pernyataan atau satu statement dari kita. Begitu dengan Nehemia, dia minta kepada raja sebagai otoritas yang ada di atas dia. Dia minta izin untuk melakukan apa yang dia impikan, apa yang dia bayangkan dengan kepedulian dia terhadap tembok Yerusalem. Begitupun dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau gereja ini bertumbuh, kita mau komunitas ini bertumbuh, kita buat statement, kita buat rencana yang kita sampaikan kepada otoritas yang lebih tinggi. Bagaimana kita punya rencana, sampaikan apa yang perlu. Karena apa, meskipun kita peduli, kita berharap, kita serahkan sama Tuhan tanpa tindakan yang nyata, tanpa sesuatu yang bisa disampaikan, itu cuma sebuah rencana aja. Perubahan tidak akan pernah terjadi. Dalam diri kita, saya pengen sehat, tiap pagi saya harus bangun pagi. Statement Tuhan, kita berdoa, Tuhan, biarlah setiap pagi saya bisa bangun pagi. Tapi apa yang terjadi? Kalau pagi kita tahu bahwa kewajiban kita harus antar anak sekolah. Contoh kayak saya antar anak sekolah, kalau kalian mungkin ada tugas-tugas yang lain, harus bekerja segala macam. Paling enggak kita harus konsultasikan itu semua supaya kita juga bisa mengatur waktu, mempunyai rencana yang benar di dalam kehidupan kita. Nehemia juga menyampaikan sesuatu kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu raja, supaya dia mendapatkan izin dan mendapatkan restu, mendapatkan support dari raja. Yang pasti kalau kita punya rencana, ada orang-orang yang pasti tidak akan suka. Teman kita, sekomunitas, keluarga kita sendiri pun di rumah kadang, kamu ngomong aja, gak bisa, saya juga punya kebutuhan. Teman-teman atau saudara pasti akan mengatakan begitu, ya. Begitupun juga dengan Nehemia, ya. Kita baca di ayat 10 ya, Nehemia 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon
Pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi tujuan Nehemia bagus, dia membangun benteng, membangun tembok-tembok di Yerusalem supaya musuh-musuh tidak bisa menyerang begitu saja orang-orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat kita mau melakukan sesuatu yang baik, begitupun dengan Nehemia, melakukan sesuatu yang baik, pasti ada orang yang gak suka. Pasti ada orang yang akan mencibir apa yang akan kita lakukan. Begitupun dengan kita gak perlu kecil hati. Karena apa? Udah pasti ada hal-hal yang menurut orang lain kurang berkenan, atau mereka tidak suka dengan berbagai alasan. Kita gak perlu harus mundur, tetapi kita hadapi semuanya itu, ya. Kemudian Nehemia berangkat, diizinkan oleh raja berangkat ke Yerusalem, ya. Kemudian dia melakukan satu rencana. Rencananya berarti ada satu action plan. Jadi kalau kita mau berubah, kita mau lingkungan kita berubah, diri kita berubah, semuanya berubah, yang pertama kita harus pikirkan kepedulian. Respon kita itu terhadap siapa? Terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap komunitas kita. Respon kita dulu. Yang kedua, kita berdoa. Kita juga bisa berdoa atau peduli. Tapi yang pasti, dengan melihat sesuatu yang ada di sekitar kita, di dalam diri kita, kita mulai berpikir secara manusia. Kita akan berpikir bagaimana kita bisa melakukan yang lebih. Nanti ya, butuh respon, butuh kesadaran, butuh kepedulian. Yang kedua, kita butuh Tuhan untuk supaya apa yang kita rencanakan, apa yang mau kita rubah itu sesuai dengan tuntunan dari Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kita melakukan suatu tindakan, action plan, ya. Bagaimana kita akan merencanakan semuanya itu, ya. Yang pasti berikutnya, kita sebelum kita punya action plan, kita harus punya visi. Tujuan kita itu apa sih untuk berubah? Kalau kita nggak punya visi, nanti di tengah jalan kita akan patah semangat, kita pasti. Kemudian satu hal lagi, setelah kita punya visi, kita harus tahu tujuan dari kita berubah. Kita tanya, why? Kenapa sih kayak harus berubah? Kita peduli, kita serahkan sama Tuhan, kita berdoa, kemudian kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Begitupun dengan Nehemia, dia ingin bangun tembok, kemudian dia minta izin, dia konsultasi dengan orang-orang yang ada di sekitar, dengan raja, dengan orang-orang yang ada di sekitar, kemudian dia melakukan satu tindakan. Visinya dia apa? Membangun tembok supaya bisa berhasil, supaya orang-orang Israel bisa terlindungi dari musuh-musuh. Di dalam kehidupan kita juga harus berpikir bahwa tujuan kita apa sih untuk berubah? Mengapa harus berubah? Kalau kita nggak jelas kenapa kita harus berubah, kita akan selalu mementahkan semua rencana, semua visi kita itu menjadi semuanya jadi gagal. Seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, setelah kita punya visi, kita punya rencana, kita melakukan yang namanya action plan. Jadi kita punya rencana apa yang mau kita rencanakan. Begitupun dengan Nehemia, ya. Di Nehemia 2 ayat 12 kita baca. Katakan demikian firman Tuhan, bangunlah aku pada malam hari bersama beberapa orang saja dan menyertai aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku, juga tak ada lain binatang padaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak berjurusan mata air luar naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Jadi kita belajar dari Nehemia
bahwa kita mulai bikin satu rencana. Kita mau bikin satu rencana, berarti kita harus melihat dulu. Kita menganalisa bersama dengan beberapa orang, bersama dengan beberapa teman kita. Kalau seandainya itu untuk diri kita bisa belajar dari buku-buku atau belajar dari apapun untuk melakukan suatu rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Contohnya perubahan untuk masa depan, perubahan secara ekonomi, perubahan secara keahlian, segala macam. Kita lakukan yang namanya action plan. Jadi kita bikin suatu perencanaan, kita analisa, kita lakukan sesuatu. Begitupun dengan Nehemia, dia nggak langsung kerja, dia cuma lihat-lihat dulu semuanya, ya. Jadi dari situ kita bisa melakukan langkah berikutnya lagi. Untuk melakukan sesuatu kita butuh resource. Kita pengen melakukan sesuatu, tapi kita butuh resource. Resource-nya apa? Uang, tenaga, pikiran. Banyak hal yang harus kita lakukan. Nehemia juga begitu, ya. Dia nggak bisa melakukan sendiri. Dia butuh orang-orang. Dia butuh bahan untuk melakukan. Kalau kita baca di Nehemia 1, Nehemia 2 ini, dia izin dengan raja untuk mengambil bahan-bahan kayu untuk pembangunan. Kemudian dia mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang Yerusalem untuk membangun. Begitupun dengan kita. Kalau kita mau komunitas kita berubah, gereja kita berubah, kita nggak bisa sendiri. Kita butuh resource, kita butuh uang, kita butuh apapun sebagai penunjang. Kalau tidak akan pernah berubah. Tidak ada masa depan yang lebih bagus. Jadi apa yang kita omongkan, apa yang kita impikan, kita akan naik terus, tidak pernah turun, tidak akan terrealisasi, ya. Kemudian kita katakan kita butuh resource, kemudian kita butuh kolaborasi. Mungkin kalau kita mau maju, bukan cuman kita punya dana, punya segala macam, tapi kalau kita nggak bisa kolaborasi dengan orang-orang yang kita butuhkan untuk melakukan satu perubahan, nggak bisa. Saya pengen bangun pagi tiap hari, tetapi saya tahu kalau saya bangun pagi, saya mau olahraga, kewajiban saya apa? Saya harus antar anak sekolah. Jadi saya bisa beralasan, saya nggak bisa olahraga pagi. Kalau saya bangun lebih pagi lagi, saya capek, malam saya tidurnya malam, seperti itu. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya ngomong sama istri, yuk kita bikin satu komitmen. Hari ini kamu yang antar anak sekolah, hari ini saya yang melakukan olahraga, melakukan kegiatan. Jadi pelan-pelan kita berbagi, berkolaborasi. Atau kita bisa lakukan hal yang lain di dalam pekerjaan kita, di dalam proses untuk melakukan suatu perubahan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Tadi kita katakan bahwa untuk melakukan suatu hal yang baik, pasti banyak hal yang harus kita hadapi. Bukan cuman masalah yang terjadi, tapi akan banyak orang yang tidak suka, orang yang tidak akan mengganggu kelancaran proses-proses yang mau kita lakukan. Nah, begitupun dengan Nehemia, ada Sanbalat, ada Tobia yang melakukan penghinaan. Mungkin kita akan diremehkan, ya, akan diremehkan, kita akan difitnah kalau kita melakukan sesuatu hal yang benar. Mungkin kita akan merasa berkecil hati di situ, tapi kita nggak perlu kecil hati, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka, kita nggak perlu patah semangat, ya. Kita baca di Nehemia 4 ayat 3. Jadi Nehemia ini diremehkan. Apa yang dia lakukan dianggap nggak benar, ya. Oke, saya bacakan lah. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya,
Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi Nehemia diremehkan oleh orang-orang yang gak suka sama dia. Tobia mengatakan bahwa apa sih, apa yang kamu bangun, mana bisa kuat, anjing loncat aja pasti jebol temboknya. Begitupun dengan kita, pada saat kita melakukan sesuatu, mungkin orang lain akan menganggap itu gak berguna, bahwa itu hal yang sia-sia, itu hal kecil, gak perlu kita harus melakukan itu. Tetapi kita gak perlu kecil hati, ya. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu hal, suatu perubahan, banyak orang yang gak suka, itu pasti. Jadi jangan merasa bahwa dengan ketidaksukaan mereka, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini salah, tidak benar. Karena apa? Pendapat orang bisa tidak sama dengan kita, tetapi kita kan perlu juga berpikir bahwa dari langkah kecil kita melakukan, dan kalau memang itu semua dari Tuhan, kita pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi akhirnya kalau kita lihat dengan kondisi ini, berat apa yang dilakukan oleh Nehemia. Tuhan menuntun mereka, raja memberikan izin, dengan dibantu, dia kolaborasi dengan masyarakat sekitarnya, orang-orang dia bagi tugas, jadi tiap keluarga untuk membangun tembok yang dekat-dekat rumah dia, ya. Kemudian akhirnya apa? Berhasil. Dalam 52 hari Nehemia bisa membangun tembok Yerusalem. Mungkin bagi orang lain mustahil. 52 hari akhirnya apa? Dia, Nehemia, mendapatkan posisi yang bagus. Dia bisa jadi penguasa, ditunjuk oleh raja, jadi bupati. Jadi akhirnya apa yang dia impikan, apa yang dia jalankan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai. Dimulai dari mana? Dari kerinduan dia akan tembok Yerusalem yang akan membuat orang-orang Israel bisa selamat dari penyerangan. Zaman dulu tembok itu hal yang utama di dalam kehidupan orang-orang Israel. Kalau nggak ada tembok, musuh menyerang, hancur semua. Udah gampang, mereka musuh tinggal ambil aja. Di dalam perjalanan pembangunan itu pun Nehemia ada dua hal yang harus dia lakukan. Pertama membangun, yang kedua berjaga-jaga. Karena musuh-musuh juga nggak akan suka. Mereka ada yang berjaga-jaga, ada yang membangun. Begitupun dengan kita. Jadi kalau kita mau berubah, pertama kita sadar, ya, saya ulang lagi. Pertama kita sadar bahwa kita perlu suatu perubahan. Kita nggak bisa seperti ini saja. Dunia semakin berubah, ya, kita nggak bisa ngeklaim bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita tanpa kita melakukan sesuatu apapun. Apa yang kita lakukan itulah yang namanya perubahan. Tindakan sekecil apapun, kita melangkah dengan hal yang kecil, itulah yang akan membuat kita melakukan yang namanya satu perubahan. Untuk melakukan satu perubahan, kita butuh lepas dari zona nyaman. Sekarang mungkin kalian akan berpikir, Pak, saya udah enak, Pak, saya kerja di PT, income saya sekian, OT saya sekian. Tapi pernah nggak kalian berpikir, kalau satu saat tiba-tiba PT tutup, apa yang bisa kita lakukan? Kita punya skill yang terbatas. Kita ahli di bidang itu, tetapi tidak ahli di bidang yang lain. Belum tentu kita bisa masuk ke perusahaan yang lain. Tanpa kita berubah, kita nggak akan bisa. Yang pertama itu. Yang kedua, kita serahkan semua sama Tuhan. Kalau kita punya sesuatu rencana untuk berubah, untuk merubah hidup kita, merubah keluarga kita, merubah teman-teman kita, merubah komunitas kita, merubah gereja kita untuk lebih maju. Perubahan itu bisa perubahan ke arah positif, ada yang perubahan ke arah negatif. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan,
kita minta tuntunan dari Tuhan bahwa apa yang kita lakukan jangan sampai melenceng dari maunya Tuhan. Yang ketiga, kita harus punya visi, tujuan. Karena apa? Tujuan, kalau kita nggak punya visi, berarti otomatis kita bisa patah semangat. Karena apa? Untuk melakukan suatu perubahan, untuk melakukan suatu realisasi dari mimpi itu, pasti kita akan banyak tantangan. Tantangannya salah satu, banyak orang yang nggak suka. Akhirnya apa? Kita patah semangat. Suka nggak suka, orang pasti tidak suka dengan yang namanya satu perubahan. Tapi kalau kita sadar bahwa perubahan itu perlu, berarti kita akan jalan terus karena kita punya visi. Selain visi, kita harus tahu kenapa sih kenapa kita harus berubah. Kita harus jelas kenapa kita harus berubah. Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak tahu bahwa kenapa kita harus berubah, kita nggak akan jalan dengan apa yang mau kita impikan. Kemudian kita membuat yang namanya action plan. Kita coba, kita berpikir, kita buat perencanaan bagaimana perubahan itu. Begitupun dengan Nehemia, dia melakukan penelitian dulu, dia nggak langsung kerja, tapi dia melakukan analisa kalau kita ngomong sekarang. Kita lakukan action di awal, kemudian baru langkah-langkah berikutnya dibagi. Nehemia membagi tiap keluarga untuk membangun sekian meter tembok, kemudian yang berikutnya keluarga yang lain, itu namanya action plan. Kita butuh resource berikutnya. Tanpa resource kita juga nggak bisa apa-apa. Resource bisa didapat di mana? Di mana saja. Contoh, kita mau kerja mandiri, jangan pernah berpikir bahwa Pak, saya nggak punya modal. Tetapi faktanya sebetulnya banyak jalan kalau kita mau cuman karena alasan modal aja. Kita bikin perusahaan, kemudian kita ambil kredit, ambil kur, segala macam, banyak cara. Kita kolaborasi dengan teman yang punya modal, kita bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan satu perubahan untuk diri kita dan orang-orang yang di sekitarnya. Kita butuh resource. Kemudian selain resource, kita butuh kolaborasi. Yang tadi kita katakan, kalau kita nggak bisa kerja sendiri, tim yang akan bekerja. Ya. Jadi itulah dasar dari kita yang namanya melakukan perubahan. Kalau kita nggak berubah, dunia akan semakin berubah. Ya. Kita lihat contoh ya, paling simpel aja. Di Singapura, tempat tinggal itu makin lama makin mahal, biaya hidup makin mahal. Ya. Nilai rupiah semakin turun. Berarti kalau orang Singapura bekerja di sana, punya gaji di sana, ya, otomatis kadang nggak cukup. Orang Singapura pun merasa nggak cukup. Apa yang dia lakukan? Dia belanja di Johor. Kita lihat setiap Jumat, Sabtu, Minggu mereka bawa tas besar-besar, pulang ke sana beli minyak goreng, beli Indomie. Kalau kita omong lucu ya, dulu kita ke Singapura beli macam-macam, beli makanan, beli macam-macam. Sekarang orang Singapura balik ke Indonesia untuk belanja hal-hal yang menurut kita keseharian. Itu satu perubahan. Kalau mereka tidak merubah mindset mereka, merubah cara pikir mereka nggak akan cukup. Seperti itu. Untuk kalangan menengah ke bawah. Begitupun dengan kita, kalau seperti yang saya bilang, kondisi di Batam mungkin orang bilang oke, baik, tapi pernah nggak berpikir kalau satu saat PT kita tiba-tiba tutup, apa yang bisa kita miliki? Kemampuan, pengalaman nggak cukup sekarang ini. Jadi siapkan waktu, siapkan tenaga, siapkan dana untuk belajar lebih, untuk pelatihan, kuliah, atau apapun yang bagi yang belum kuliah. Itu proses panjang yang akan merubah masa depan kita. Jadi sekarang kita udah tahu S1 banyak nganggur, apalagi S2.
S2 pun juga banyak yang nganggur, tapi minimal dengan pola pikir yang berbeda, dengan kemampuan pendidikan yang lebih tinggi, kita mau cari pekerjaan atau apapun, kita pasti akan peluang lebih besar. Kalau kita mau dapat penghasilan lebih, berarti kita butuh skill yang lebih. Seperti itu. Jadi jangan merasa bahwa saat ini zona nyaman kita. Tantangan bagi Pak Gembala, ya. Jangan pernah puas dengan jemaat yang jumlahnya sekian, tetapi ya kalau kita mau amanat agung dari Tuhan benar-benar, ya kita harus berpikir lebih. Kita punya resource-nya siapa? Anak-anak kita. Ya kan? Kalau setiap anak-anak mengalami satu perubahan cara pikir, perubahan dalam kemampuan bekerja, mendapatkan income yang lebih, itu satu hal yang luar biasa yang akan membuat semuanya berubah lebih cepat, lebih besar, lebih bagus. Yang pasti Tuhan tetap kita andalkan. Tapi untuk melangkah, apakah kita berani, apakah kita siap? Ya, apakah kita berani, apakah kita siap untuk merubah cara pikir kita? Kalau kita lihat tadi ya, kalau Nehemia nggak sadar, mungkin ada orang lain yang akan membangun tembok Yerusalem. Tetapi kapan? Pertanyaannya kan itu. Ya. Kapan? Nehemia enak. Dia dekat sama raja, yang pasti orang kepercayaan raja, yang pasti penghasilannya pasti besar. Ya. Tapi kenapa dia mau keluar dari zona nyaman dia? Begitupun dengan kita, berani nggak kita keluar dari zona nyaman kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, kita nggak usah ngomong yang lebih dulu, tetapi paling nggak ada sesuatu yang perlu kita rubah di dalam diri kita. Siap nggak kita untuk melakukan perubahan itu? Mungkin kalau Nehemia nggak melakukan itu, bisa tembok Yerusalem terbangun, tapi kapan? Belum tentu. Jadi dimulai dari satu orang yang punya kepedulian. Dimulai dari diri kita berubah, keluarga kita berubah, komunitas kita berubah, kota kita berubah, semuanya berubah. Kalau tidak ada satu orang pun yang berubah, tidak akan pernah ada satu yang namanya perubahan itu. Ya, jadi untuk tadi udah saya jelaskan bagaimana kita mau berubah, bagaimana kita serahkan diri kita sama Tuhan, kita belajar dari Nehemia. Panjang sih kalau kita ngomong dari Nehemia, kita mau belajar panjang sekali. Ya, jadi ini ada satu statement ya, saya bacakan, lumayan bisa jadi motivasi ya. Statementnya begini, jangan menunggu waktu yang sempurna, ya, karena waktu sempurna tidak akan datang. Mulailah dari sekarang, dari langkah kecil yang kamu bisa. Setiap usaha hari ini adalah pondasi untuk masa depan yang kamu impikan. Tetap fokus pada tujuanmu, tetap berusaha meskipun tidak mudah, tetap bersyukur atas setiap proses. Kamu tidak harus hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Ya. Kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Ya, yang pasti kalau mau menjadi hebat itu tujuan kita. Kenapa? Mungkin dalam setahun kalian akan dengar statement yang kalian dengar. Jadi kepala bukan ekor, jadi terang dan garam. Saya juga setiap hari mulai Senin sampai Jumat selagi anak saya sekolah, saya selalu mengatakan begini. Saya doakan jadi terang dan garam. Terus naik dan tidak turun, itu tidak selalu saya ucapkan. Kenapa? Karena tidak gampang jadi kepala dan jadi ekor itu. Kita harus siap. Ya, jadi kepala itu jadi satu figur. Jadi terang, cahaya sekecil apapun, kalau di tempat gelap itu pasti jadi terang. Tetapi kalau kita mau jadi kepala, semuanya jadi kepala gimana? Mau jalan kemana?
Tuhan mengajarkan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, ya. Kalau kita punya kapasitas, kita bisa jadi kepala. Untuk jadi kepala gimana? Berproses. Dimulai dari satu langkah kecil tadi. Gak perlu kita hebat, tetapi kita harus menjadi hebat di tujuan akhir. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau ngomong keterbatasan, semua orang punya keterbatasan. Ya. Saya sendiri juga punya keterbatasan. Saya kasih kesaksian, ya. Pada saat saya terpuruk, banyak hal yang mungkin saya berpikir bahwa saya tidak bisa apa-apa, saya bukan siapa-siapa, ya. Dengan kondisi sekarang pun, kalau orang bilang, mungkin kalian kalau ketemu saya di jalan, kalau nggak saya sapa, mungkin kalian bilang, Pak Budi, kok Budi sombong. Padahal sebetulnya bukan. Kenapa? Saya punya jadi dua mata saya, mata yang kanan saya itu setengah buta. Yang kiri udah di laser, udah segala macam, tapi tidak, kalau malam saya nggak bisa lihat normal. Ya. Jadi dengan keterbatasan yang ada, mungkin saya juga bisa minder, saya tidak bisa jadi alasan untuk tidak melakukan apapun. Saya setiap satu masa saya harus jadi trainer di 2-3 tempat training. Kemudian saya bikin training di rumah juga, ya. Kalau saya harus naik kendaraan lumayan juga, naik Grab PP itu mungkin 100-160 ribu PP di tempat training. Sedangkan kalau ngomong salary training cuma 300 ribu, itu pun masih dipotong PPH, ya. Jadi kalau ngomong alasan males karena masalah gaji, masalah segala macam, saya bisa aja bilang, saya nggak bisa nyetir malam. Saya cuma digaji 300, saya dipotong Grab 160 ribu, saya cuma dapat berapa? Saya bisa alasan seperti itu. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya tetap melakukan training setiap saya ditugaskan untuk melakukan training. Karena apa? Ada tujuan. Saya merasa bahwa dengan saya sebagai trainer, saya memberikan ilmu, saya menyiapkan waktu saya menyiapkan tenaga saya, ada satu perubahan dari masing-masing siswa yang saya beri arahan, saya beri ilmu. Kalau saya ogah-ogahan, tidak mungkin orang itu akan berubah secara skill, secara apa. Buktinya mungkin saya bukan trainer satu-satunya, ada beberapa trainer, tetapi apa yang terjadi? Murid-murid yang mau belajar, yang berkolaborasi, mau punya visi yang jelas, income-nya udah jauh. Mau jutaan, mau puluhan juta, mau berapa, mereka bisa dapat. Mereka bisa kerja di Timur Tengah, mereka bisa kerja di Afrika, seperti itu. Tetapi dimulai dari mana? Dari langkah kecil, dimulai dari rasa kepedulian. Mungkin kalau saya nggak peduli, bisa aja mereka sukses, tetapi juga perlu waktu lebih. Karena apa? Mungkin ada orang yang menganggap bahwa belajar dengan saya mungkin lebih ada sesuatu, ada sisi positif negatifnya lah semuanya. Jadi sekecil apapun peran yang bisa saya berikan untuk orang lain, itu akan merubah orang, nasib, masa depan, penghasilan, semuanya, ya. Jadi saya berharap anak-anak muda di sini, yuk kita pikirkan, bukan cuma pikirkan diri sendiri, pikirkanlah sesama kita, pikirkanlah gereja ini, pikirkanlah komunitas kalian, komunitas anak-anak muda. Kita lakukan satu perubahan dari langkah yang kecil. Jangan kita anggap diri kita hebat, tetapi langkah kedepannya kita akan jadi hebat dari yang bukan siapa-siapa. Apakah kita berani? Kita percaya kita punya Tuhan. Jadi kalau memang satu saat kita jadi kepala, jangan kepala di sini, tapi kepala di mana-mana, ya. Jadi jangan kalau kepala sama kepala di sini berantem semua nanti. Semua punya ide yang bertentangan. Bukan satu kedamaian yang kita dapat. Ya, itulah namanya pertumbuhan. Ya kan? Jadi kalau saya, karyawan saya, murid saya kalau maju, saya senang.
Jadi saya nggak pernah berpikir bahwa semuanya harus di bawah naungan saya, tidak. Begitupun juga dengan Pak Gembala, pesannya kalau anak-anak kita sukses, anak kita mau jadi kepala di tempat yang tepat, yang Tuhan izinkan, silahkan. Perlu disupport ya. Dan ini satu proses, dan kita sadar bahwa semuanya butuh waktu, nggak bisa hari ini, tapi dimulai dari langkah kecil dulu ya. Jadi masa depan kalian, perkembangan zaman, perkembangan teknologi jangan menghalangi kita untuk maju. Jadi kita sadar dulu ya, kalau kita ngomong tembok Yerusalem, kita ngomong itu untuk tujuan dari Nehemia, visi dari Nehemia ke sana. Kalau kita, visi kita apa? Jadi berkat orang lain, kita berkat dari keluarga, atau berkat bagi gereja, atau apapun, kita mulai dari situ. Dan kita minta penyertaan Tuhan, kita doakan, kita puasa apa yang mau kita harapkan. Dan yang pasti jangan patah semangat. Dan kalau ada orang yang gak suka, kita juga perlu belajar apakah memang orang yang gak suka itu karena kita, atau karena memang mereka sirik. Gak perlu kecil hati ya. Jadi oke, silakan. Oke, jadi mari kita belajar lebih lagi. Jadi kita belajar lebih lagi, dan saya yakin masa depan gilang gemilang yang kita doakan, yang kita ucapkan setiap hari itu bisa terrealisasi ya. Tapi kitanya yang harus berubah dulu. Berubah dari cara pikir, berubah dari apapun ya. Jadi kita coba perubahan karakter, perubahan mindset, perubahan apapun ya. Jadi mari kita belajar lebih lagi. Saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita semua, buat anak-anak muda di sini khususnya ya. Oke, kita doa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pesan muda disampaikan Tuhan. Biarlah anak-anak muda di sini, biarlah anak-anakmu semuanya bisa mengerti apa yang Hamba sampaikan. Biarlah ini jadi pondasi untuk melangkah lebih lagi, untuk melakukan suatu perubahan. Perubahan dimulai dari diri mereka, perubahan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, dan perubahan untuk semuanya Tuhan. Kau sertai mereka, Kau bimbing mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Beri tuntunan, beri peringatan apabila mereka melakukan sesuatu yang tidak benar Tuhan. Tapi kami percaya apa yang akan mereka lakukan pasti akan berkenan bagi-Mu Tuhan. Tidak mudah Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk merubah cara pikir, merubah mindset, keluar dari zona nyaman, tidak mudah Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya dengan bimbingan-Mu, dengan penyertaan-Mu, semuanya baik-baik saja Tuhan. Proses demi proses mereka akan lewati, dan mereka akan melakukan semuanya dengan benar sesuai dengan bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Ko Budi sudah menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita banyak belajar bahwa perubahan itu tidak mudah saudara. Ya, saya tahu. Tapi saya akan percaya saudara mau satu perubahan dalam kehidupan saudara, ayo kita mulai bersama-sama. Ya, baik dalam komunitasmu di gereja ini, baik dalam lingkungan pekerjaanmu, baik dalam keluargamu, baik dalam pasangan hidup, anak, ya, semuanya kita mulai. Saya percaya kalau saudara berani memulai, perubahan itu terjadi. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa buat Ko Budi. Biarlah Tuhan berkati kehidupannya lebih lagi.
Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Kami berdoa buat hamba-Mu, buat Kau Budi Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, dalam perusahaan-perusahaan yang ada Tuhan. Biarlah Kau Budi semakin diberkati Tuhan ketika dia menabur bagi generasi, dia menabur bagi orang lain. Tuhan, Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Bapa, Engkau jaga, Engkau berkati anak dan istrinya. Oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap pelayan Tuhan yang hari ini tetap belajar dan selalu belajar bagaimana hidup dalam penyembahan, hidup dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan atas setiap talenta-talenta yang Tuhan percayakan bagi setiap mereka. Pakai mereka, bela Tuhan Yesus ketika mereka setia, talenta demi talenta mereka peroleh. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Engkau berkati keluarganya, anak istri Tuhan Yesus, berkati suami Tuhan Yesus, pekerjaan, usaha dan pendidikan Kau berkati. Jikalau ada yang sedang sakit, Tuhan Yesus kami berdoa buat Wulan, Tuhan Yesus biar Kau pulihkan, biarlah Tuhan Yesus Kau Wulan kembali sehat dan beraktivitas. Engkau berkati juga Liona Bapa, Tuhan Yesus berkati Bapa. Berkati setiap kami, bahkan jemaat yang hari ini tidak bisa hadir Bapa. Engkau berkati mereka yang sedang bekerja, Engkau berkati mereka yang sedang melakukan aktivitas. Mungkin ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, pulanglah. Terimalah damai sejahtera Allah. Cinta kasih damai sejahtera Allah memberkati kehidupanmu. Engkau diberkati Tuhan melimpah atas berkat-berkat baru Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau tidak pernah jatuh, engkau tidak akan pernah jauh daripada Tuhan karena Allah membimbing engkau. Engkau diberkati Tuhan sampai segala yang kau lakukan berhasil. Terimalah berkat Tuhan ini hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kali keduanya menjemput orang-orang yang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.